teman-teman. Ya, Mas. Selamat datang di Door Podcast. Kali ini kita sharing Bu ini ya, sebagai owner Safa dan Safa ya. Safa. Mereknya sama. Ini lokasinya di Purwokerto ya, di Porka ya, namanya itu lapangan Porka, terus depan lapangan lah. Sebenarnya Bu ini usaha ini dari tahun berapa? Memulai usaha itu 10 tahun yang lalu kurang lebih ya, tapi kan berjenjang. Iya. Berjenjang gitu. Jadi pertama sebenarnya bikin brownies dulu kala itu. Brownies yang basah itu. Oh ya. Waktu itu zaman pertama kami pindah dari Purwokerto ke sini tuh brownies itu belum populer di sini. Jadi ketika orang tak tawarin brownies itu karena makanan itu jenisnya coklat, jadi dia kecil gitu ya. Kecil dijual kok 2.500 waktu itu kan potongannya kecil-kecil gitu. Karena rasanya kan enak, memang bahan-bahannya mahal. Iya, Setelah itu nggak bisa masuk lah di sini. Waktu aku pindah ke sini Purwokerto juga masih jual apa-apa murah tuh, nasi masih ada 1.500 kan. Brownies itu agak susah nembusnya gitu, sehingga ketika saya jual di titik-titik di warung gitu banyak returnnya. Masih di sini tuh mindsetnya tuh dia murah, dia gede gitu. Banyak. Iya, kadang-kadang enak menjadi nomor 2, nomor 3 gitu. Nah itu dalam perjalanannya ya kurang laku lah, ya berjuang gitu. Terus lama-lama beralih ke mikir-mikir nih, kayaknya kalau kebutuhannya makanan gede ini harus disiapkan yang model makanannya gede kembang gitu. Lalu muncullah donat. Dari brownies ke donat. Donat waktu kala itu saya bikin masih pakai tangan nih. Kan berat banget tuh ngadonin donat, kan tepungnya banyak. Nah, donat itu coba untuk tak pasarin titik-titik gitu Mas, masih titik sama. Iya betul. Cuman banyak toko yang saya titipin tuh langsung mau, karena mereka tuh selalu ngerasa gitu bahwa produk yang dibikin oleh Safa, kata mereka lah ya, itu pasti enak gitu. Karena saya memang memegang itu, saya harus menjaga kualitas itu harus enak dulu gitu. Mau seperti apa persaingannya, pokoknya harus enak gitu. Nah, sehingga dalam perjalanannya donat laku gitu, laku gitu. Lama-kelamaan kan pemesanan jadi banyak nih. Iya. Nambah, akhirnya nggak mampu lagi digelas pakai tangan kan. Beli mesin lah satu. Mixer berarti ya? Iya, beli mixer. Kalau donat kan tidak butuh oven ya. Waktu itu masih oven tangkring gitu. Terus masih pakai mixer yang kecil gitu. Karena lama-lama banyak gitu, akhirnya besar lah ya mixernya, besar sedikit. Lalu mencoba untuk belajar sendiri tuh Mas, maksudnya nggak pakai kursus. Berarti benar-benar uji coba sendiri. Otodidak sendiri. Sumbernya dari mana? Waktu itu kayak melihat YouTube apa enggak, tapi YouTube nggak selama ini juga. Oh ya, belum. Iya. Kami ini Iya, tapi saya lihat resep-resep dari situ aja gitu. Terus buku juga saya seneng beli buku. Iya, buku resep. Buku resep itu kalau yang bagus saya coba. Kadang-kadang yang ada di resep itu kalau letter bikin kayak gitu nggak jadi juga gitu. Jadi pasti ada usaha kita untuk iya betul, ini yang cocok yang kayak gimana, terutama untuk tes kita gitu kan. Akhirnya bikin roti 1, 2 gitu varian gitu. Banyak yang suka gitu. Nah, varian roti ini kan jauh lebih banyak. Iya. Tapi dulu adonan roti sama donat sama. Tapi terus karena sudah mulai makin belajar gitu, makin banyak gitu kan, makin tahu bahwa adonan donat sama roti itu harus beda. Dulu kan bikin donat iya itu salah dalam satu adonan gitu. Adonan jadi berbagai macam. Iya. Tapi sekarang donat adonan sendiri kan memang rasanya harus beda. Lalu roti juga adonan sendiri. Tapi kalau roti kan variasinya juga banyak, roti pisang, roti ini.
abon Iya, ini ya Bu, iya, coklat. samanya. Lalu kemudian rotinya itu bisa mencoba, ibu tuh dulu gedor-gedor gitu, gedor-gedor gitu. Iya, maksudnya gini, saya nawarin ke rumah sakit Margono 2-3 kali ditolak. Belum. Oh iya nggak apa-apa. Tapi nawarin lagi berapa bulan kemudian. Terus aja gitu hingga pada saatnya Allah memberikan rezekinya. Oke, ini pas ini waktunya gitu barangkali gitu. Karena begitu sudah masuk terus menjalani prosesnya itu sampai sekarang. Jadi kurang lebih ya sudah 8 tahun melayani Margono gitu. Terus kalau ke kantor-kantor dinas yang lain juga gitu. Nah, saya coba tadinya nawarin satu kantor dinas pendidikan yang paling lama sama atau duluan dinas pendidikan sama Margono. Dinas pendidikan saya tawarin. Nah, dari dinas pendidikan itu kalau ada rapat-rapat kan ngundang mungkin dari dinas-dinas lain rapat gitu kan. Ada Safa gitu. Nah, dari situ, dari mulut ke mulut itu. Iya, nah, nomor teleponnya beberapa begitu. Akhirnya saya tunjukin produk kami. Akhirnya kami melayani banyak tempat sekarang. Sampai ke Win ya, Win itu kalau sudah 3 bulan sekali, rotinya alhamdulillah ribuan. Margono itu tidak ribuan, tapi tiap hari dia ratusan snack. Kalau ada acara waktu COVID nih, cerita waktu COVID ini, waktu COVID karyawan itu ada 4 itu karyawan, 3 kami. Kami kan terjemahan juga kerja. Kayak adiknya Diola itu yang dia lulusan patisserie. Nah, dia ternyata sekarang udah jadi bakernya. Gantiin saya. Gantiin saya. Terus, nah, Diola juga, dia bisa semua bikin. Semua anakku bisa bikin di situ. Termasuk Anes yang sekarang jadi guru itu. Dia waktu pulang sekolah gitu, dia bantu bikin. Karena waktu itu lagi kalau ke COVID itu, saya ngerasa kayak, aduh, kan semua lockdown nih. Semua belum. Terus termasuk nggak ada kegiatan di rumah sakit dan di mana-mana. Iya, karena kan nggak boleh ada rapat, nggak boleh deket-deket. Kan bingung ya. Saya berhentikan semua lah karyawan. Berhenti dulu gitu. Ini lagi nggak bisa banget gitu. Terus akhirnya ya udah. Kami hanya menerima pesanan tapi kecil aja, waktunya kecil gitu ya. Kita kerjain sendiri lah karena ada orang yang bisa semua kan. Dulu kan kita kerjain sendiri, kantor juga kerjain sendiri. Lah, pas di 3 bulannya itu Mas, ada karyawan yang nelpon, berapa lah? Ibu, saya sudah lama di rumah nganggur gitu. Ya, kalau orang nganggur kan pasti ya banyak keluhan kan, repot, dia nganggur biasa bekerja, tidak bekerja, iya, terus nggak kerja itu kayaknya juga nggak enak di rumah, terus mau masuk lah gitu. Saat itu mikir, kayak apa kalau mereka masuk sementara ini orderan nggak ada gitu. Tapi kesusahan itu kayak mereka jauh lebih susah gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa lah aku yang ini gitu. Akhirnya oke lah, besok kita masuk seadanya ya. Kalau nggak bisa gaji dulu, maka tidak boleh dulu. Karena banyak perusahaan juga yang dibikin 1 hari kerja 1 hari enggak kan? Itu dalam rangka untuk memotong ini kan pengeluaran iya begitu gede karena memang berat banget kan. Jadi oke nggak apa-apa ya, apa oke kalau itu boleh masuk semua. Nah terus ketika ngomong ke anak nggak apa-apa, pasti bisa, pasti Allah akan siapkan nih jatah mereka itu pasti Allah siapkan. Iya beneran nggak berapa lama seminggu kemudian rumah sakit itu ada program memberi menu sehat untuk nakes sehat.
Jadi nakes itu kan ada di garda terdepan Oh kan. iya, waktu itu. Nah, waktu itu mereka kan harus sehat, maka diberilah asupan roti yang sehat untuk mereka. Nah, jumlahnya kan ribuan. Iya, itu. Nah, itu alhamdulillah gitu. Iya, jadi seminggu itu kami menerima 3 kali orderan, berapa ribu. Jadi begitu. Alhamdulillah mbak-mbaknya masuk, omset kami itu malah iya, omsetnya agak tinggi tuh, gitu. Di COVID waktu itu. Itu 2020. iya, barangkali. Iya. Gitu. Alhamdulillah hikmah dari COVID. Iya. Kayak yang jual masker juga kan luar biasa itu. Iya, boom banget gitu. Iya, pasti sanitizer. Iya. Vitamin C, Iya. madu, lemon. Itu boom banget. Gitu. Kalau saya kan memang biasanya kayak gini, cuman karena COVID, alhamdulillah ya nggak turun tapi ya malah naik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu cerita COVID. Terus kemudian kalau UIN kan kami kalau melayani sudah kan ribuan. Jadi kalau di UIN itu kayak 2 hari gitu. Oh iya, 2 hari. Ya, dikerjakan 2 hari kami kerjakan 2 hari karena ada sekitar 5.000-6.000 roti gitu kami siapkan untuk pagi itu gitu harus dikirim, jadi kan 2 hari itu kami dengan beberapa pekerjaan. Nah, terus waktu sudah bikin roti ini belum ada. Kering broker, iya. Terus kepikiran, ini kalau jualan yang basah-basah gini kan ini 3 hari jamburan, iya, nggak tahan lama kan. Terus, kayak pengen punya yang kita kerjain di waktu luang kita, kalau lagi ada pesanan roti, tapi juga bisa kemana-mana. Apa ya? Mama kan pintar bikin brownies ya. Oke, coba bikin gitu. Bikinlah 1-2 kali gitu. Masih belum pas, ya ada gitu. Waktu itu sempat diterima di Rita, tapi nggak laku, Mas. Nah, kalau nggak laku kan baliknya ke kita banyak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Semua orang pasti ngalami kayak gitu lah. Di awal pertama gitu. Pasti returnnya banyak, barang banyak, boncosnya lah pokoknya ya. Terus akhirnya dirubah lah ya, kemasannya. Akhirnya belum ini ya? Belum, dari yang coklat itu kayak kusem gitu, mungkin ya orang bilang gelap gitu. Terus akhirnya oke, dirubah kemasannya, lalu dirubah rasanya. Hingga kemudian nemu rasa yang pas. Lalu kemudian pasarkan lagi, makin banyak yang suka gitu. Ya karena ya itu aku menjaga setiap apa yang buat itu harus punya rasa yang bagus. Nah, rasa yang bagus itu bisa dimunculkan dari bahan-bahan yang bagus. Ya kan? Kalau bahan-bahan yang nggak bagus nggak mungkin tercipta rasa yang bagus. Jadi emang harus bahan-bahannya bagus dulu, mengolahnya benar, tempatnya juga bersih. Nah, itu akan membuat rasa itu jadi bagus. Jadi itu yang saya berikan. Gitu. Terus Ibu, beberapa orang kan mungkin milih bekerja di orang ya, apalagi kan tidak usaha ini. Alasan yang mendasar itu jadi wirausaha itu apa? Karena ketika dulu pindah dari Semarang itu kan saya dari ibu rumah tangga biasa, waktu dan kondisi yang membuat saya harus bekerja, handle anak-anak. Nah, kalau saya bekerja waktu itu ketika kerja di asuransi dibilang gini, kan usia udah 40 lebih itu, ya, gak ada kantor yang bisa menerima kalian di usia 40 kecuali asuransi. Masuk akal. Memang kalau 40 mau kerja di mana? Saya nggak punya keterampilan apapun gitu kan. Jadi ya udah kerja di asuransi. Lalu kemudian karena saya bisa bikin kue, terus ada teman memberi masukan, udah asuransi itu nggak mudah. Kamu tuh sana dapatnya apa? Emang dapatnya juga nggak banyak gitu, nggak pinter juga gitu. Terus oke,
Digelutin aja ini apa yang kamu bisa, lalu digelutin lah itu. Iya, brownies ya. Iya, awalnya dari brownies itu digelutin gitu. Ya udah, akhirnya nggak expect juga untuk bisa punya usaha begini, nggak ada gitu. Ya gimana mau nyampe ke sini ya? Dari mulai yang paling kecil aja, sekolah aja susah, susah, kan nggak pernah berpikir aku bakal jadi pengusaha. Nggak pikiran sih, sejalannya aja, cuman dikerjainnya dengan semangat gitu. Semangat, anak-anak juga bantunya semangat, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah dari Allah. Dulu di asuransi ketika dikasih saran itu langsung keluar. Iya. Berarti langsung fokus ke usaha. Iya. Berarti udah di sini tempat belum masih kontraktor. Belum ya. Di Jatisari, Jalan Makam. Ya, Jatisari itu Purwokerto Utara itu. Iya. Di sini berarti tahun 6 tahun yang lalu. Ya, proses itu masih jualin barangnya orang, jual bantal apa panjang gitu, apa aja lah pokoknya, jualan daster tapi jualin saja, belum punya produksi. Belum. Jadi proses sebelum ini ya sudah belajar tentang pemasaran ya sebenarnya, karena jualin produk itu sepertinya gitu. Mau nggak mau kan jadi ngerti pembelinya kan. Pembeli itu kan jadi kayak ada database-nya kan ya. Nah, habis jualan bantal, saya tawarin lagi jualan ini. Terus akhirnya sampai ke bidang. Iya. Dan itu namanya Safa, Bu. Safa. Ini saya tanyakan kan dari awal kan orang ini punya Safa, berarti dari awal membentuk yang brownies sampai sekarang Safa. Safa. Kenapa pakai nama Safa ya nggak tahu, karena anakku Ragil namanya Safa. Anak Ragil. Nah, dulu itu dia marah-marah gitu. Kenapa harus pakai nama aku? Kenapa harus pakai nama aku? Ini terlanjur gitu. Waktu itu dia nggak kepikiran. Waktu dia masih SD ya. Nah, roti Safa, donat Safa gitu. Ada malu. Dia malu karena namanya dikenal. Aku sekarang karena dulu waktu zaman SD saya jualan juga kan di sekolah dia, jualan donat, bawa tawa-tawa di ibu-ibu sekolah negara kan, ibu yang cantik-cantik gitu kan, udah pakai mobil gitu. Donat, iya gitu. Kalau ada masanya donat nggak laku, Safa tak suruh jualan. Ayo kamu harus ke gurumu sana. Kenapa harus aku? Supaya dulu kasihan. Saya harus pakai trik yang pokoknya yang penting kan barang harus laku gitu. Harus dari kecil tidak diajarin juga ya. Iya. Semua harus pokoknya berjuang. Nah, mau lihat ini dulu. Iya, boleh. Kalau isinya ini berarti udah lengkap ya, halal. Iya. Tanpa pengawet. Iya. Karena aku kalau bikin makanan memang tidak mau pakai pengawet, karena anak-anakku makan. Kalau bahan pengawet itu walaupun dalam standarnya itu tidak apa-apa, gitu, ada batasan yang di makanan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari dimakan pengawet itu, kan saya merasa kasihan aja gitu. Karena anak-anakku makan gitu, jadi saya nggak mau pakai pengawet aja. Pengawetnya cukup gula sih ya, benar. Iya, dari gulanya ya. Gula itu kan pengawet alami. Kemasannya menarik. Nggak ada contoh yang lama sih ya, Bu? Ada. Yang lama nggak ada. Ada ya. Bisa jadi gambaran kemasan mana yang menarik, mana yang enggak. Ini ada varian kacang original yang itu keju ya tadi. Iya. Kalau yang ini choco chip. Beda. Ada choco chip. Iya. Kalau gini,
jelasin rasa dulu nih. Kalau broker itu, setahu saya di broker-broker yang lain kan ada juga nih orang yang bikin brownies versi apalah namanya gitu ya. Mereka tuh bikin satu dish-nya tuh sama. Dish-nya ini misalnya rasa ini ya. Iya. Rasa choco chip gitu ya. Ini base-nya sama. Bahannya tuh sama. Dan dasarnya cara membuatnya sama. Lalu atasnya ditambahin keju, topping doang. Toppingnya ganti keju, lalu toppingnya ganti ini, toppingnya ganti choco chip. Nah itu disebutnya brownies choco chip, brownies keju, dan brownies ini. Tapi kalau kita punya rasa yang berbeda-beda satu masing-masing antara satu sama lain ciri khas sendiri. Nah ini ada yang belum di sealer nih sama Mbak. Nah ini yang original ini berbeda dengan choco chip. Nah ini dari warnanya kan beda. Bahan-bahannya juga beda. Bahan-bahannya juga apa namanya? Beda lah rasa coklatnya atau apanya juga ini beda. Nah ini keju. Nah ini keju. Jadi ya kelihatan gitu. Lihat aja, lihatin aja. Ya. Ini yang keju. Iya. Itu yang merah ya? Iya, original. Ini yang kacang, yang semi-semi gurih gitu. Beda juga ya warna. Iya. Dari kacang. Jadi ketika makmum satu itu punya rasa yang sensasi yang berbeda, tidak hanya rasanya sama, hanya tuh ada topping. Ya, pure beda banget. Jadi dari yang rasa original, terus keju sama ini punya khas yang masing-masing. Iya, betul. Ini jadi keunikan tersendiri ya, jadi orang gampang banget ingetnya. Iya. Dan satu lagi susah ditiru ya. Iya. Mereka harus belajar keras. Karena ini benar-benar resep uji coba sendiri. Iya. Kalau udah dulu di dunia perhotelan gitu ya, kalau lihat resep, oh ini yang lagi viral ini nih dari Korea gitu ya, itu mudah bagi kami untuk menirukan. Sekarang kan modelnya M3 nih, melihat, meniru, lalu modifikasi gitu. Jadi tinggal itu aja gitu. Jadi karena kami sudah tiap hari di sini ya bisa aja gitu. Lihat aja. Iya, terus praktek beberapa kali gitu. Tentu saja disesuaikan dengan budget terutama ya. Karena saya punya pangsa pasar sendiri nih. Saya nggak bisa jual yang harganya up-nya segini gitu. Nggak bisa. Kan nggak ada pangsa pasarnya. Biasa jual roti 6.000 misalnya, tiba-tiba harus jual yang lagi keren gitu ya. Gitu itu agak susah gitu. Jadi saya harus menyesuaikan dengan bahan-bahan yang bisa terjangkau oleh saya gitu. Dan pembeli ya. Kayak misalnya dulu ada garlic bread gitu ya. Nah itu kan harganya nyampe 20-an, tapi saya bikin harganya bisa 15. Di bawah. Iya. Karena saya mikirnya tuh mengambilnya tuh kayak nggak apa-apa, marginnya sedikit kecil, tapi omset saya besar. Kuantitas ya? Iya, iya betul. Karena kalau saya mengambil margin gede, saing saya tuh kayak banana gitu kan. Iya. Nah dia kan ya udah jelas gede banget kan ya. Jadi pesaingnya saya tuh macam toko-toko roti seperti mereka gitu kan. Saya nggak bisa ngejar walaupun rasa hampir sama gitu. Karena saya meyakini pakai bahan-bahan yang bagus gitu. Tapi saya jualnya kan harga di bawah mereka. Ada marginnya ambil. Iya, gitu. Makanya saya harus, kalau dia tenang saja di tempat, nggak perlu kemana-mana. Kalau saya kan harus muter nyari. Saya harus nyari konsumen. Lalu kemudian dari sana mereka akan ini sendiri kok. Kalau rasa itu enak, maka hukum alam terjadi.
orang cerita dengan sendirinya tanpa perlu saya bayar orang bagi promo. Mereka akan cerita sendiri, oh sama enak, ini di mana, ini beli di mana, itu terjadi. Jadi saya istilahnya word of mouth ya. ini walaupun apa namanya berproses ya pasti kan anu, mereka akan ngecek dulu ketika ada acara ini siapa ini kemarin kirim ke pajak misalnya gitu. Iya betul banyak yang saya rasakan tapi kapan gitu saya kadang ikut acara gitu ini dinas apa kayaknya pernah makan tapi lupa hotel gitu. Gila dulu tuh saya sering ikutan kayaknya pernah makan di salah satunya apa pernah lihat soalnya kayak nggak asing. Iya. Kalau kantor pajak itu juga sering ada acara dengan mahasiswa ini sebenarnya bisa ya karena banyak juga yang mahasiswa juga ini belinya di mana ya, tokonya di mana? Kami belum punya toko. Jadi dari rumah aja. Pernah ikut pameran dulu ini Bu, yang brand sharing? Enggak sih. Belum. Saya memang paling jarang. Kalau pameran itu biasanya kan agak diselenggarakan oleh dinas gitu ya, disponsori oleh dinas. Gitu. Nah, saya agak jarang gitu, karena memang saya kurang aktif aja di situ Mas gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ada mau pelatihan di sini, aduh aku nggak bisa gitu. Akhirnya ketinggalan lah dengan sendirinya. Iya. Iya gitu. Nah, cerita tentang broker ini penjualannya yang paling gede malah di Jogja. Bukan di sini. Jadi kalau di sini ini kami hanya di Indomaret, Hanamit Shop. Oh, anak iya kan? Gitu ya. Hanya di situ kalau nggak salah. Terus saya ke Jogja nih. Saya tawarkan ke tempat oleh-oleh kayak Ambar Ketawang. Oh iya. Itu 3 kali Mas ditolak, 3-4 kali lah ditolak. Jokom juga semacam aku tadi. Iya, saya mengalami proses kayak gitu. Sana ditolak, nggak apa-apa. Bulan depan di sana lagi, naik kereta, ditolak lagi, balik lagi kayak gitu. Hingga pada saatnya alhamdulillah diterima di Ambar Ketawang. Terus di Jokem, Jogja kembali. Dia punya 3 outlet. Nah, mereka itu kirimnya banyak, bisa tiap bulan tuh kayak 120, 125 itu masing-masing. Banyak tiap bulan kami ngangkut ke sana nih banyak. Terus ada toko oleh-oleh Kurnia Sari itu, dia punya 10 outlet. Nah, tiap outletnya 30 masuk. Oke, 30 kan lumayan juga nih, banyak. Terus kalau pas lagi di Jogja, sekalian saya nginep gitu. Kalau saya lagi nggak pakai sopir, saya sendiri gitu kan capek ya. Saya nginep, besok paginya saya pakai untuk marketing. Pak di sini di Kenes, masuk, Kenes lagi masuk gitu. Jadi artinya nambah. Walaupun sering juga sih ditolak, sering gitu. Tapi ya untuk semua UKM pasti mereka punya jiwa berjuang, nggak apa-apa. Malu-malu dikit nggak apa-apa, gitu. Sakit-sakit dikit ya nggak apa-apa. Gitu. Alasan ditolak itu kenapa Bu? Mayoritas banyak, karena kan gini, produk kayak gini, ini kan ada juga yang pabrikan yang bikin. Nah, kalau pabrikan tuh nggak tahu sistemnya gimana, mereka tuh masuk ke toko-toko tuh gampang banget, ya kan? Nah, itu secara otomatis dia bisa masuk, walaupun produknya rasanya juga, gitu. Iya. Tapi dia secara nanti, karena kan, iya segede itu ya, dia punya sistem yang seperti apa saya nggak tahu gitu, tapi dia bisa aja masuk gitu. Nah kalau kayak kami kan enggak, pure kalau belas kasih Allah aja, Allah udah saatnya kamu gitu, ya gitu. Tapi emang penolakan kalau kita berhenti ya nggak akan maju ya. Saya pernah bawa teman-teman, jadi gini, kalau waktu di
mereka tahu, teman-teman UKM ini pada tahu kan, Jogja Sapa bisa nih gitu. Bantuin dong, oke, tak bantuin nembus ke Ambar Ketawa, bawa contoh punya mereka, ya ditolak, udah 2 kali ya ditolak. Cukup itu ditolak. Murniasari mereka diterima, alhamdulillah, oke bisa masuk banyak, tapi ada yang masih bisa bertahan sampai sekarang, ada yang tidak bisa bertahan, karena kan begitu kirim hari ini, bulan depan belum tentu laku loh. Iya kan? Ada orang yang harus coba dulu nyicipin, ada yang belum pengen nyicipin, gitu kan? Jadi kayak gitu. Ada yang tahan dengan rasa itu, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya berhenti. Tapi ya itu kembali ke masing-masing orang kan. Jadi aku dulu juga ngalamin kayak gitu. Pertama kirim dulu juga sama Ambar Ketawa dan banyak-banyak. Kirimnya 60. Ya, padahal jarak sini Jogja kan juga butuh transportasi kan. Mahal. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. 60 kok laku, boleh naik 80, 100, 125 habis. Padahal kalau tenaganya cukup saja ya, itu sebulan bisa 2 kali diisi, karena habisnya lumayan cepat gitu. Karena termasuk nggak tahu, mungkin anak-anak seneng ya SMA. Kalau dari dilihat sih emang ingin karena apalagi ingin ngambil yang suka ngambil pasti nggak mungkin habis. Paling berapa ya, 10 menit ya habis ya. Nggak mungkin habis lama, tapi langsung habis. Apalagi kan modelnya crispy, manis, pasti. Dan kalau nyudahin nyicipin, udah dicicipin boleh. Itu masih saya dulu pernah bikin brownies kering, Bu. Tapi bukan karena sengaja bikin brownies, tapi karena oven tapi kelamaan airnya sampai kering, kosong maksudnya. Pernah dulu. Jadi kalau saya sama istri itu pernah pengen bikin roti apa kan, punya oven yang panas, punya oven yang kita nyobalah yang pakai yang kompor yang tangkring. Istri kelupaan sampai kering. Tapi enak, Bu, masnya walaupun agak kosong tapi masih bisa dibakar. Cuma lihat pasti nggak enak, nggak seenak ini. Kalau bahan-bahannya saya jamin, kalau bahan-bahannya bagus, seenak. Oh iya, seenak. Ya kalau bikin makanan pasti cari bahan yang paling bagus, paling mahal, Bu. Berarti enak sendiri. Iya. Berarti enak karena emang bukan bidangnya, sekali bikin sudah mending beli. Kita kalau emang bukan bidangnya mau bikin apapun nggak masuk, Bu. Misalnya tadi yang donat ya, Bu, lihat tadi itu nyoba bikin ya gagal aja, Bu. Sering nyoba karena kalau kebanyakan bukan tangannya itu ya, bisa jadi begitu, bisa jadi putus asanya. Jadi kan jadinya nggak tahu saya gagal berapa kali. Ya kan, gagal berapa kali, bahkan sampai sekarang pun kadang kami masih gagal gitu. Tapi masih gagal. Jadi kadang-kadang donatnya kebesaran tuh kalau digoreng malah nggak bagus gitu. Jadi malah dia nggak secantik ini. Donat itu yang bener jadi nggak cantik gitu. Donat yang bener itu ada white ring, namanya white ring. Ya, ini akan membentuk lingkaran gitu kan, lingkaran putih. Ini yang benar. Nah kalau dia kempes gitu, ketika digoreng maka dia beber gini, tapi nggak ada white ring. Coklat semua. Iya, itu malah kurang dalam kata suhunya ya, suhu bakery itu. Nah, itu yang nggak benar. Terlaku untuk donat ya, Bu. Iya. Ilmu baru nih, Bu. Itu ada white ring namanya. Ini donat, Bu. Iya. Tapi nggak bolong. Itu tidak bolong, donat kami tidak bolong, karena donat bolong itu zaman dulu aku susah bikin bolongnya gitu. Terus akhirnya donat kita nggak usah bolong gitu. Tapi ternyata kalau aku sih gini,
donat ketika dibolongin ini misalnya do itu bahan donatnya itu ya. Jadi beratnya misalnya 50. Kalau dibolongin itu tengahnya yang bolongan itu enggak mubazir. Nah, kan donatnya dari 50 kan dia berkurang enggak kebuang ya. Iya, iya. Saya ngerasa eman-eman aja gitu. Jadi lebih baik dimakan gitu. Maka saya berusaha bikin donat yang tidak bolong. Tapi kalau bolong itu kan dia matangnya mudah. Oh iya. Kalau yang kayak gini matangnya nggak bisa. Jadi saya berapa kali dulu itu mengalami kesulitan donat matang sampai ke dalam karena dia kan jadi gede. Dulu bolong. Ya. Karena saya nggak mau mubazir. Ini jangan sampai nggak makan ini, gitu kecil-kecil ini, gitu eman-eman. Gitu. Karena nggak bisa diapa-apakan ya. Nggak bisa dia. Bisa sih sebenarnya kalau dimodif goreng, tapi ya susah juga. Iya. Goreng donat kecil juga, iya. Jadi akan lebih banyak mubazir aja. Saya nggak mau kayak eman aja gitu. Udah, yang penting ini tidak terbuang, terus ini bisa dimaem gitu. Makanya kita harus dikenyang, tidak terbuang. Nah ini kan agak susah kalau kan, jadi harus ada trik yang apinya seperti apa, kepanasan seperti apa supaya membuat donat itu matang sampai ke dalam. Jadi pakai mangkuk suhu minyak. Iya. Dulu kan itu kami juga nggak tahu kan kenapa. Mesti kalau dibelah donatnya dalamnya masih basah. Kalau masih basah kan nggak enak juga ya berarti. Sebenarnya enak, tapi kurang benar aja. Gitu. Kalau untuk di maam sendiri ya kayak jadinya kosong maam sendiri oke, itu masih jual bagus gitu. Kan kalau saya mikir gini, orang beli produk saya kan dia harus ngeluarin uang, maka saya wajib memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kemudian ada ini retur gitu ya, retur yang sudah lama, gitu. Kadang-kadang kan ada retur gitu, terus apa namanya, orang pada mungkin dikemas lagi gitu ya. Iya, tapi kalau saya nggak mau, karena buat saya pembeli itu dia harus diberikan yang terbaik. Kalau yang dalam kemasan ini sudah agak lama gitu, pasti akan ada rasa yang berubah, even itu kecil. Nah, saya merasa beli tidak dapat yang tidak baik. Quality controlnya iya, harus gitu. Jadi ya saya mending malah kalau ada retur ya sudah saya berharap. Kalau dibagi kan mau rasanya kurang dikit, namanya juga gratis nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah semua yang juga pada suka ya. Mbaknya di sini kerja udah pegawai saya itu alhamdulillah saya juga udah berpuluh-puluh tahun gitu. Dari awal. Jadi ya sampai sekarang gitu. Dan dia nggak pernah bosan loh roti. Bilangnya bosan loh roti. Kalau ada roti sisa nggak usah. Nggak bosan. Makan aja. Bawa pulang. Paling berapa menit teman-teman? Betul ya kan? Sama banget. Sampai musikanya sih sebenarnya. Closing nih Bu. Ibu ada pesan apa nih ke teman-teman, kan banyak yang bisa atau bahkan mungkin ada yang udah turun tapi belum menemukan marketnya, belum omsetnya belum naik. Ada pesan apa nih? Kalau yang saya rasakan sih ya, jadi kan pasti up and down. Nah di situ itu yang nggak boleh putus asa, nggak boleh lelah, karena kamu nggak akan tahu di titik mana kamu akan berhasil. Kamu lelah nih sudah di sini nih ya, ini lelah banget. Padahal dengan sedikit lagi, ini kamu akan ada boom gitu. Nah, ya untuk tahu ya harus terus jalan langkahin. Kalau mungkin sudah sudah merasa saya 100% suka dengan produk ini, ya itu menggelutinya itu jangan gitu.
Tapi yang kendala paling sulit untuk UMKM itu yang modal. Ya. Kalau dia sudah lelah, kemudian modal sudah habis, nah itu sudah nggak bisa lagi, jangan berhenti, nggak bisa lagi. Sudah yang dia rasakan sudah beda lagi. Paling lama Iya. Tapi kalau yang masih punya modal, masih punya kekuatan, jangan. Karena itu pasti nanti akan ada saatnya. momen. Iya. Tapi di mana itu ya wait and see. Allah pasti akan beri. Tinggal kita gerak terus. Kalau saya merasa sama anak, jangan berhenti, terus bergerak gitu. Karena ya itu 3M itu kan pasti ada, ya, melihat, meniru, lalu membuat gitu kan ya. Kalau kita sudah dimodifikasi ya, kalau kemudian kita diem aja di sini, ini yang meniru akan sampai di sini. Tapi kalau kita bergerak terus, ini yang meniru sampai di sini, saya maju. Iya, saya maju. Karena itu gerak terus aja. Dan ikhtiar itu kan bagian dari usaha yang Allah ingin gitu ya. Jadi terus lakukan. Pokoknya jangan diam, jangan kemudian udah tinggal melihat gitu. Terus bergerak ya. Mengikuti zaman. Sama ini untuk mungkin harapan ibu untuk usaha itu apa? Saya berharap usaha ini makin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena kalau saya makin besar, berarti saya bisa memberi manfaat untuk mereka, orang lebih banyak. Itu aja yang ingin sih. Ibu, terima kasih buat waktunya dan ada pelajaran penting nih. Jadi dari ibu ini saya dapat pelajaran tentang keberhasilan itu akan datang untuk orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Siap. Terima kasih. Sekian, sampai bertemu di episode selanjutnya.